Oke, selamat pagi semuanya. Ganeta Jojo Bandung. Selamat pagi, teacher. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Biasa, puji Tuhan. Wah, Jojo ingat tuh. Yes. Sehat, luar biasa. Yes. Oke. Udah sarapan belum? Ganeta, Jojo sama Banyu. Sudah, teacher. Sudah ya? Good. Jojo sudah? Tujuh. Ya. Sudah makan. Mantap. Oh, ini deh. Oke, hari ini kita mau mulai belajar ya. Kita akan mulai dengan tematik dan kita akan belajar matematika. Selamat pagi, Ruth. Pagi, teacher. Oke. Kita mulai belajar ya. Ada yang mau pimpin dalam doa? Siapa? Sebelum kita belajar, ada yang mau pimpin doa? Ruth, angkat tangan. Oke, silakan Ruth, berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau belajar dengan giat. Berkati kami Tuhan, habis selesai ini kami juga mau berdoa. Bentar lagi kami ini mau belajar. Ini kami mau berdoa. Dan kami mau belajar dengan giat dan juga mau belajar sampai kita bisa sukses. Terima kasih Tuhan, saat nanti kita bisa jadi sukses, bekerja keras dan mencapai cita-cita kita menjadi sukses dan selamanya menjadi sukses. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ruth. Oke. Terus sudah sarapan tadi? Ruth sudah makan pagi? Ruth? Ya, ada apa, teacher? Sudah makan pagi kamu? Makan pagi. Makan pagi. Katanya udah makan pagi. Oke ya. Belum, Pak. Kita mau pelajaran kita pagi ini matematika ya. Sudah disiapkan pulpenanya ya. Sudah disiapkan, teacher. Oke. Tapi ini satu baru dulu. Itu akan share screen. Ini dulu semua ya. Nanti kalau di tengah-tengah ada yang mau bertanya, boleh raise hand baru bicara ya. Ini dulu semuanya. Oke, kita akan belajar. Kelihatan? Kelihatan, teacher. Kita mau belajar matematika ya. Oke. Matematikanya temanya adalah membilang banyak benda. Terus nanti kita juga belajar tentang nilai dan tempat suatu benda. Nah, kalau di kelas Ruth angkat tangan. Kenapa Ruth? Teacher, boleh nggak sambil makan? Ini aku jujur loh, teacher. Suap papi. Oke, nggak apa-apa, tapi kameranya di off kan ya, supaya nggak mengganggu yang lain ya. Oke, teacher. Makan dulu ya, teacher. Ya, sambil disimak ya penjelasannya ya. Oke, teacher. Aku simak. Oke. Nah, jadi kita akan belajar tentang benda. Kalau di kelas 1 kalian mungkin belajar benda itu 2 angka ya, puluhan dan satuan. Nah, kalau di kelas 2
sudah mulai bertambah angkanya. Jadi 3 angka. Ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Oh, Banyu kenapa Banyu? Oh enggak ya. Oke. Sekarang kita coba ya ini ya. Coba dibaca ini yang paling atas. Siapa mau baca yang paling atas? Karneta kenapa Karneta? Ini tidak yang baca. Oke, Karneta yang baca. Silakan yang atas ini aja. Yang gimana teacher? Ini membilang banyak benda sampai terakhir kubus. Ya. Banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan dapat dilakukan menggunakan benda atau kubus. Oke, terima kasih Karneta. Nah, benda itu atau ya banyak benda kan berarti angka. Itu lebih mudah dihitung kalau kita kelompok-kelompokkan. Misalkan 10. Nah ini kita lihat contohnya ya. Ini kan ada gambar krayon. Krayonnya jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Krayonnya jumlahnya 10. Nah, akan lebih mudah kita menghitungnya kalau sudah dikelompokkan seperti ini. Nah, diikat jadi 1. Nah, ini 10. Nah, gitu ya. Jadi nanti waktu angkanya besar, kita tinggal hitung 10-nya berapa kali. Oh, 10-nya 5 kali berarti 50. Untuk memudahkan menghitung saja ini. Nah, kalau oke. Kalau misalkan, nah ini contohnya kan Cicit sudah bilang tadi kalau di kelas 2 ini kalian akan belajarnya 3 angka. Nah, 3 angka. Ini contohnya ada kubus, gambar kubus ya. Ini kan jumlahnya 1, jadi disebut satuan. Nah, kalau ini jumlahnya dihitung itu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlahnya 10, jadi disebutnya kubus puluhan. Nah, kalau ini banyak teacher. Iya banyak. Ini tadi kan 10. Nah, ini 10-nya ada 10, jadi 100. Jadi kubus apa? Kubus ratusan terdiri dari 10 kubus puluhan atau 100 kubus satuan. Kalau ini digabung jadi 10, nah jumlahnya akan 100 gitu ya. Jadi ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Yuk kita mau belajar. Nah ini ada yang bisa baca nggak? Ini kira-kira bilangan berapa ya? Jojo angkat tangan. Jojo bilangan berapa tadi Jo? Ini Jo. $326. Wah, hebat. Betul. Ya. Bukan 26 ya, bukan. Karena kita sudah sampai di bilangan ratusan. Jadi nilainya itu ada ratusan, puluhan, dan satuan kalau 3 angka ya. Coba sekarang bisa baca nggak ini berapa? Siapa mau baca yang biru? Banyu, silakan Banyu yang biru, ini berapa angkanya ya? Namanya angka berapa? 129. Wah, hebat. Nampak Banyu bisa juga. Terima kasih Banyu. Sekarang yang kuning, ada yang bisa baca nggak? Yang kuning. Karneta ya, Karneta belum tadi. Oh ya, Karneta angkat tangan. Yuk, Karneta yang kuning dibaca berapa ini Karneta? 277. 277, betul. 277, good, hebat, sudah bisa. Yang hijau,
Ruth masih menyimak nggak? Yang hijau ini berapa, Ruth? Angka berapa, Ruth? Ruth kayaknya nggak ada. Oke, yang hijau ini, oh ini tuh. Berapa, Ruth? Yang hijau. Kok nggak bisa ya speakernya, Ruth ya? Kita nggak bisa dengar. Ketik aja, Ruth. Ketik. Yang hijau ini. Angka berapa ya yang hijau ini ya? 338. Oh, ada yang jawab 338. Tapi kayaknya aku juga jawab itu, cuma nggak bisa ya, mic-nya nggak apa-apa. Oke, 338 betul. Ruth. Apa Ruth? Coba lagi ya, Ruth. Oh, Jojo mau yang merah lagi. Yang merah, boleh Jo. Yang merah ini berapa, Jo? Ini berapa, Jo? Wah, Keras. 72. 400. 402. Wah, hebat. 472. Ruth, semuanya sudah bisa membaca angka ratusan ya. Hebat. Sekarang kita lihat nilainya dan tempatnya. Tadi kan kita sudah membaca angkanya berapa ya, melambang namanya, melambang bilangan. Nah sekarang kita tentukan nilai tempatnya dan juga nilainya ya, nilai dan tempatnya. Nah jadi setiap angka pada bilangan itu punya nilai dan juga tempat ya. Nilainya itu tergantung tempatnya. Nah ini kan angkanya berapa nih? Ada yang bisa baca nggak ini angka berapa? Tiganya ada 3. Oh, Jojo lagi. Berapa Jo ini Jo? 333. Ah, betul. Tiganya ada 3 kali. Nah, kok bisa 333? Kita kupas satu-satu ya. Kita mulai dari yang paling belakang. Nah, 3 yang paling belakang ini tempatnya, ingat ya, tempatnya itu satuan. Nah ini satuan, tempatnya satuan, nilainya 3. Nilainya 3 karena satuan, jadi nggak pakai ini ya, nggak pakai yang lainnya. Nah ini salah ini sebetulnya. Nah lalu yang ini salah ya, 100 kayaknya. Nah, kalau 3 yang tengah, 3 yang di tengah ini tempatnya menempati puluhan ya, ingat tempatnya puluhan, nilainya berapa ini? 30 ya, puluhan nilainya 30 karena kan puluhan, jadi bukan 3 lagi nilainya, tapi 30. Nah yang paling depan ini 3-nya itu menempati tempat ratusan namanya ya, ratusan, nilainya 300 gitu ya, tinggal tambah 02. Jadi kalau satuan nilainya 3, yang ini 3. Kalau puluhan nilainya ini 30. Kalau ratusan nilainya ini 300. Jadi kalau digabung semuanya, pembacanya betul ya, 333. Pas ya, 333. Betul. Itu ya, ingat-ingat ya, tempat bilangan itu seperti ini caranya. Satuan, puluhan, ratusan. Kalau tadi kita kembali ke bilangan ini ya, 100 yang biru, coba disimak yang biru ini. Ada angka 129. Yang satuan yang mana? Ayo, siapa bisa? Yang satuan yang mana? Banyu, silakan Banyu. Yang satuan yang mana? Paling belakang. Angkanya berapa, sayang? 9. Betul. Angkanya 9. Tempatnya satuan. Nilainya berapa? Berarti nilainya tetap 9. Kalau tidak tanya nilai berarti tetap ya 9. Kalau satuan tetap 9 ya.
tapi tempatnya satuan. Betul, terima kasih Banyu. Kalau yang ratusan, Ruth tadi angkat tangan tadi. Kenapa Ruth? Masih di mute nak, masih di mute. Kamu aktifkan dulu mic-nya. Oh nggak bisa ya mic-nya. Tulis aja Ruth, tulis. Oh. Mungkin headsetnya mungkin atau yang lain. Tulis aja Ruth, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau yang ratusan kira-kira angka berapa ya? Yang ratusan. Siapa bisa? Tetap yang biru ini. Yang ratusan angka berapa ya? Ratusan. Ada yang tahu? Coba saja boleh. Ratusan. Nggak tahu? Angka satu. Angka satu ini tempatnya ratusan ya, karena paling depan 3 angka itu yang paling depan pasti ratusan. Yang puluhan angka berapa? Dua. 1 ratusan, 2 puluhan, 9 satuan. 1 ratusan nilainya 100, 2 puluhan nilainya 20, 9 satuan nilainya 9. Gitu ya. Oke, sekarang siapa mau coba angka yang kuning ini? Kayak Tiku tadi menjelaskannya. 1 tempatnya apa, nilainya berapa? 2 tempatnya puluhan, nilainya 20. 9 tempatnya satuan, nilainya 9. Coba ada yang bisa nggak jelaskan yang angka kuning ini? 200 Banyu. Oke, silakan yang kuning. 2 itu ratusan, 7 yang di tengah itu puluhan, dan 7 yang paling belakang itu satuan. Betul. Kalau nilainya, tadi kan tempatnya. Nilainya nak, kalau 2 nilainya berarti berapa ini? 200. Tuh, 200. Kalau 7 yang puluhan nilainya berapa? 70. Betul. Kalau 7 yang satuan nilainya? 7. Good job, betul. Banyu hebat. Terima kasih Banyu. Betul, seperti itu ya caranya. Coba sekarang yang hijau. Gantian, siapa mau coba seperti Banyu tadi? Yang hijau ini membilang, menempatkan dan menyebutkan nilainya. Jojo atau Ganeta boleh, siapa salah satu? Ruth boleh jawab tapi di chat aja nggak apa-apa ya kalau mic-nya nggak bisa. Yo, Ganeta mana ya? Ganetanya menghilang. Oke, kita jawab bersama-sama kalau gitu ya. 338. 3 yang paling depan ini tempatnya berapa? Boleh jawab semua. 3 yang paling depan tempatnya Ratusan. Nilainya 300. 300, betul. 3 yang di tengah tempatnya Puluhan. Tempatnya puluhan. Nilainya 30. 30. Good job. 8. Ini banyak udah hebat ini ya. 8. Tempatnya Satuan. Nilainya 8. 8. Hebat semuanya. Betul gitu ya caranya ya. Begitu juga yang merah ini sama. 4 ini ratusan, nilainya 400. 7 ini puluhan, nilainya 70.
2 ini satuan, nilainya 2 tetap. Kalau satuan nilainya tetap ya. Kalau puluhan tinggal ditambah 01. Kalau ratusan nolnya berarti 2. Good, terima kasih semuanya, hebat. Nanti kita latihan ya. Oke. Ini sama, ini sudah ya. Tadi sudah kita pelajari ini. 447. Tadi kan sudah ada yang sudah bisa ya, sudah bisa membilang, membaca dan menulis lambang bilangan. Ini ada kubus, jumlahnya ada 4 kelompok ya, 1, 2, 3, 4. Masing-masing kelompok ini 100, 200, 300. Jadi ini 400. Lalu ada kubus lagi, ada 4 kelompok lagi tapi puluhan. 10, 20, 30, 40 jadi 40. Lalu ada kubus lagi dipisah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 satuan. Jadi 447. Nah, seperti ini nulisnya, bacanya seperti ini. 447. Oke, materi matematikanya selesai. Tentang nilai dan tempat suatu bilangan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya soal ini, nilai dan tempat bilangan? Atau sudah mengerti semua? Sudah? Kalau sudah mengerti, acungkan jempol. Oh, ini ternyata kembali. Oh, sudah mengerti. Oke, sudah mengerti ya. Oke, hebat. Berarti sekarang kalau gitu teacher mau tidak. Kenapa tidak, sayang? Oh, tidak ada pertanyaan ya. Oke. Baik, tidak ada pertanyaan. Berarti sekarang teacher mau lihat apa ya yang harus kalian kerjakan tuh, halaman berapa sih? Masih hitam ya? Bentar, layarnya itu masih hitam. Oke, kita lihat apa sih tugas matematika hari ini. Nanti tapi kerjakannya ya, jangan sekarang. Oke. Nah, sudah terlihat akahannya ya. Jadi akahannya itu hari ini mengerjakan yang matematika ini, mengerjakan Bu Pena halaman 5 dan juga halaman 18. Ya, 5 dan 18. Halaman 5 itu ada 2 nomor, 1 dan 2. Kalian tinggal tulis bilangan berapa itu yang digambar. Lalu yang halaman berapa? 18 itu ada 2 nomor juga, 1 dan 2. Kalian juga menulis angkanya, angka berapa ya. Tinggal tulis angkanya berapa. Nanti ini akan kita bahas di jam terakhir. Ada yang sudah mengerjakan nggak ini? Atau semuanya belum? Misalkan apa, teacher? Bu Pena halaman 5 dan juga 18 ada yang sudah? Belum ya? Gak apa-apa, belum gak apa-apa, ngomong aja. Oke, jadi habis ini aku kerjakan. Ya, boleh ya. Jadi ini tugasnya ya, halaman 5 dan halaman 18. Tapi kalian tidak perlu mengirimkannya di Google Classroom ya, karena ini akan langsung kita bahas nanti di jam terakhir. Jadi kalau misalkan kalian ada waktu nanti istirahat, mau coba kerjakan boleh. Tapi ini nanti akan kita bahas halaman 5 dan halaman 18 di jam terakhir ya. Nggak perlu dikirim di Google Classroom, tidak perlu. Oke ya. Sampai di sini materi matematika, kita akan lanjut masih ada waktu setengah jam. Banyu kenapa sayang? Teacher, aku sudah mengerjakan. Oh, Banyu sudah mengerjakan, hebat. Terima kasih Banyu. Nanti berarti
pas jam terakhir kita bahas bersama-sama ya. Ini ya. Ini sudah mengerjakan berarti. Sekarang kalau gitu kita mau ini belajar SPDP, kita mau bernyanyi. Ya, kita mau bernyanyi ya. Kirim ke teacher. Tugasnya tidak perlu dikirim ke teacher ya. Kita akan bahas bersama-sama, nanti dijawab aja waktu kita tanya, ya kan? Kalau kalian sudah mengerjakan yang halaman 5 dan 18, Bu Bena, pasti kalau kita tanya kan akan menjawab. Nah, kalian tinggal menjawab nanti waktu kita tanya. Itu saja, nggak perlu dikirim. Oke, sekarang kita akan share screen. Masih semangat nggak atau sudah ngantuk? Oh, masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. Yes. Boleh istirahat gini sebentar. Boleh olahraga. Masih semangat, yes katanya Banyu. Oke, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama. Nah, dia. Oke, sudah terlihat layarnya teacher. Teacher. Oke, kita belajar SPDP ya. Sudah selesai belajar matematikanya. Nanti tinggal kalian menyimak pengerjaan tugasnya dikerjakan. Kalau memang tidak sempat, kita jawab bersama-sama. Oke, SPDP kita membedakan panjang dan pendek lagu. Nah, panjang dan pendek lagu sudah kalian pelajari juga di kelas 1 ini berkali-kali ya. Coba sekarang dibaca, siapa mau baca ini semuanya? Tangan. Mau membaca? Gak ada yang mau baca ini? Banyu boleh dibaca Banyu. Oh ya benar, Banyu angkat tangan. Membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi berbeda-beda. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lama, bunyi yang pendek dinyanyi lama dari bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi yang pendek. Terima kasih Banyu, good job. Ya, jadi bunyi itu bisa panjang, bisa pendek, bunyi suatu benda dan bunyi apapun yang dikeluarkan ya. Kecuali termasuk saat bernyanyi. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kita mau belajar satu lagu sekarang. Nah, ini sebentar sebelum kita nyanyi. Bunyi pendek kalau di materi kita hari ini itu dilambangkan dengan tanda ini. Tanda kelihatan kan yang di bawah ini? Tanda seperti apa? Tanda lebih dari, kurang dari, tapi bentuknya seperti ini. Seperti V dibalik untuk bunyi pendek. Nah, tanda yang garis itu untuk bunyi yang panjang. Nah, mau kasih tahu ya, ini itu dapat berubah. Jadi, misalkan nanti di kelas selanjutnya kalian dapat teacher, ini kok bunyi pendeknya lambangnya misalkan bintang, bunyi panjangnya lambangnya garis, gimana teacher? Gak apa-apa. Ini hanya tanda ya, hanya simbolnya, hanya untuk mengingat. Yang penting ada keterangannya di bawahnya. Kalau pendek berarti seperti ini, kalau panjang seperti ini. Misalkan nanti diganti suatu saat nanti kalian belajar di kelas 1, yang lalu sempat belajar di kelas 1 atau nanti di kelas 3 belajar lagi, itu tandanya berbeda, nggak usah bingung ya. Karena itu hanya tanda, bisa berubah. Jadi tergantung nanti keterangan di bawahnya. Kalian tinggal simak keterangannya, perintahnya seperti itu. Nah, oke.
Ini ada lagu, judulnya apa? Ada yang bisa tahu judul lagu ini apa ya? Judul. Abangku. Banyu angkat tangan. Ya. Luri abangku. Oke, Jojo juga saya katanya. Jojo apa Jojo judulnya? Luri abangku. Luri abangku, betul. Judul lagu itu ada di paling atas. Nah, ini Luri abangku. Abangku itu sama dengan kakakku, gitu ya. Judul itu selalu di atas. Ciptaannya. Lagu ini siapa yang membuat? Ciptaannya siapa? Mahmud. Jojo sudah menjawab. Ate Mahmud, Garneta juga menjawab. Ate Mahmud. Ini ya, jelas ditulis ya, ciptaan Ate Mahmud. Jadi ini ciptaannya Pak Mahmud. Gitu ya. Dinyanyikan 2/4 ketukan. Jadi ada. Oke, sekarang kita akan videonya kita putar ya. Kita mau nyanyi deh. Kita mau coba nyanyi lagu Luri Abangku. Ada yang sudah bisa? Kita akan nyanyi lagu Luri Abangku. Luri adalah abangku. Kok sudah bisa itu? Hebat, Luri adalah abangku. Riang dan senang belajar Dengan di bahu. Iya, yang menuju sekolah. Oke, kita akan menuju dunia. Oke, sebentar di share screen dulu. Share screen. Sudah terlihat layarnya, teacher? Dah. Oke. Oh, bentar. Luri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Luri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Oke. Gimana, ada yang sudah mulai bisa? Tadi Jojo bisanya Pak Jojo sekarang, Jo. Bisa nggak bernyanyi ini, Jo? Luri adalah abangku. Ni rajin belajar dengan menyandang sekolah. Yang menuju sekolah. Hebat. Jojo sudah bisa. Terima kasih, Jo. Ada yang sudah bisa lagi atau kita mau dengarkan sekali lagi? Garneta sudah bisa atau belum? Bisa. Oh, coba Garneta deh, boleh. Luri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan tas di bahu, riang menuju sekolah. Oke. Betul ya. Hebat juga Garneta sudah bisa. Luri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang
tas di bahu Bisa. yang menuju sekolah. Gitu. Ruth tadi bersuara. Ada apa sayang, Ruth? Jar, aku bisa. Ruth, boleh coba Ruth nyanyi Ruth. Ini Ruth. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar. Dengan menyandang tas di bahu, yang menuju sekolah. Oke. Terima kasih Ruth. Ada beberapa nada yang masih kesleo, nggak apa-apa. Sekali lagi kita dengarkan ya. Banyu belum coba nih. Banyu, halo, ada Banyu? Banyu adakah di sana? Tidak Iya, teacher. Oke. Banyu sudah bisa lagu ini, Ruri Abangku? Sudah apa belum? Masih belajar. Kalau belum nggak apa-apa ngomong. Bilang mau jujur nggak apa-apa. Belum. Belum, teacher. Belum nggak apa-apa sayang. Oke, kalau belum kita putar sekali lagi lagunya ya. Bentar. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar. Dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Ruri Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar. Dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar. Dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Oke, gitu ya lagunya ya. Ruri adalah abangku. Gampang lagunya. Nah, oke. Sekarang kita kembali lagi ke materinya ya. Sudah nyanyi lagunya. Sekarang kita kembali lagi. Mana tadi? Ini dia. Tadi kan panjang dan pendek lagu, ya kan? Nah, sekarang kalian perhatikan ya tanda panjang dan pendeknya di lagu Ruri Abangku ini. Ini ada tanda yang pertama di kata ru, itu tandanya panjang ya, bunyinya panjang karena garis. Lalu selanjutnya ri, itu pendek sampai kata bang, abang, ini juga pendek karena tandanya V terbalik seperti ini, jadi pendek. Baru terakhir di kataku, ini baru panjang lagi. Nah, berarti menyanyikannya ini kan jelas berbeda ya. Tadi coba kalau kalian perhatikan, setiap kali kata ru itu pasti agak panjang. Ru kan panjang. Ruri adalah abangku, panjang, agak panjang. Ra, panjang. Rajin
dan senang. Nah, nang ini juga panjang, nak, yang bawah ini ya, senang, nang. Ini panjang, senang belajar. Ini panjang lagi. De ini juga panjang. Dengan menyandang tas di bahunya banyak panjang sedikit, lalu nggak panjang, riang menuju sekolah. Nah, nyanyinya pun tergantung panjang sama pendek. Ditentukan panjang sama pendek gini supaya nyanyinya betul, begitu ya. Nah, itu bunyi panjang dan pendek ya. Ada pertanyaan soal bunyi panjang pendek sebelum kita ke tekanan kuat dan tekanan lemah? Tidak ya? Tidak, teacher. Oh, tidak. Oke, tidak. Baik. Kita sekarang ke tekanan kuat dan lemah. Kalau bunyi tadi ada panjang dan pendek. Sekarang kalau tekanan, ingat ya, tekanan itu kuat dan lemah. Ya. Kalau tadi panjang dan pendek bunyi. Bunyinya ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau tekanan ada yang kuat, ada yang lemah. Sama pada lagu. Nah, ini coba dibaca sekarang. Boleh siapa aja boleh baca, yuk. Siapa mau baca yang ini? Aku, teacher. Oke, Ruth. Silakan Ruth dibaca, sayang. Lagu dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan dengan lebih kuat. Ketukan pertama dalam satu irama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Oke, terima kasih Ruth. Dapat membacanya sekali lancar ya. Ya, lagu itu dapat dinyanyikan dengan tekanan yang kuat dan tekanan yang lemah. Tekanan kuat itu ya nyanyinya lebih kuat, lebih keras gitu ya, lebih kuat nyanyinya. Kalau tekanan pada lagu itu biasanya, sayang, biasanya ketukan pertama itu lebih kuat. Seperti ini dikasih contoh ya. Nah, ini coba kalian perhatikan lagu kembali ya, lagu Ruri Abangku tadi. Lagu Ruri Abangku tadi itu perhatikan tanda garis dua ini dinyanyikan tekanan kuat. Nah, setiap awal, lihat setiap awal ini ya, ke bawah ini semuanya tandanya garis dua. Berarti ini dinyanyikan kuat di setiap awal lagu, awal birama. Awal lagu itu dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Jadi ditekan, Ruri adalah abangku, jadi ada tekanan di setiap awal lagu ini, awal baris ya, awal baris lagu. Nah, ini biasanya seperti itu. Jadi tanda garis dua, kalau garis satu tadi bunyi panjang, ini ketika garis dua berarti tekanannya yang kuat, gitu ya. Bedanya di situ saja, tekanan dan juga bunyi panjang pendek. Oke, kita sekali lagi dengerin lagunya sambil nyanyi dalam hati, boleh ya. Habis itu selesai kita dengarkan lagunya. Sekali lagi, Ruri adalah abangku, sambil memperhatikan panjang pendek dan tekanan kuatnya tadi. Oke. Boleh kalian sambil ikuti dalam hati ya, atau ngomong nggak apa-apa.
Oke, selesai SPDP-nya. Ada yang mau bertanya soal SPDP? Tidak. Tidak, sudah mengerti ya. Oke, sudah mengerti. Berarti kita sudah bisa akhiri pembelajaran yang pertama ini, jam pertama. Ini masih ada SPDP, kita nggak ada tugas ya. Masih belum ada tugas. Nanti besok saya mau sampaikan. Besok kita ada penilaian, tapi nggak usah yang ini ya. Bukan penilaian yang terlalu, kalau biasanya kan ada ulangan setiap Jumat. Nah ini besok juga ada penilaian di Google Form tentang yang sudah kita pelajari dari kemarin, hari ini ya, sampai besok sebelum kan ulangannya nanti jam 10. Jadi 1 jam pertama itu kita masih belajar seperti ini. Nah lalu jam 10 sampai seterusnya kalian boleh mengerjakan ulangannya, mengerjakan penilaiannya ya. Jadi besok hanya 1 jam meet-nya. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan di Google Form masing-masing. Gitu. Oke, sekarang masih ada waktu 10, 13 menit sampai jam 10. Anak-anak bisa istirahat ya, yang mau mungkin belum sarapan, yang masih mau makan snack boleh makan snack, yang mau ke toilet boleh ke toilet. Sampai jam 10 boleh kembali lagi ke sini ya, supaya nggak capek. Mungkin capek hadap layar HP atau layar komputer, layar laptop. Bisa istirahat dulu matanya, jangan dihadapkan ke layar terus ya. Jam 10 kita kembali ya sayang ya. Aku nggak capek, pikir aku nggak capek. Ya kalau nggak capek boleh stay di sini. Dimatikan aja kameranya supaya hemat, boleh ya. Yang penting ada waktu istirahat kurang lebih 10 menit ya buat kalian. Jam 10 tepat kita kembali dengan pelajaran PADB agama ya. Disiapkan pelajaran 1 yang sudah di-share dicatat di Google Classroom. Disiapkan ya PADB-nya. Oke, selamat istirahat 10 menit sayang. Makasih teacher. Terima kasih. Cinta Tuhan bersama. Aku jadi bintang yang bersinar, berprestasi dan cinta Tuhan. Bersama kawan-kawan bermain dan belajar, tak lupa berdoa kepada Tuhan. Kami murid Shining Star, cinta Tuhan, cinta sesama, berbakti pada nusa dan bangsa, dan memuliakan Tuhan. Aku jadi bintang yang bersinar, berprestasi dan cinta Tuhan. Bersama kawan-kawan bermain dan belajar, tak lupa berdoa kepada Tuhan. Kami murid Shining Star, cinta Tuhan, cinta sesama,
listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. Oke, baik. Kita akan kembali ke tematik ya. Hari ini agendanya tadi kalau teacher lihat, itu kita mau bahas soal saja ya. Kemarin sudah kasih kalian tugas ya, bahasa Indonesia. Kita ke bahasa Indonesia. Kemarin sudah dikasih tugas, terus kalian juga sudah kirim tugasnya di Google Classroom. Wah, hebat ya. Luar biasa, kalian sudah bisa menggunakan Google Classroom. Mama juga membantu, hebat. Terima kasih sudah mengirimkan tugasnya. Kita juga sudah melihat, mengoreksi ya, dan sudah dikembalikan. Sudah terima belum hasil nilai kalian masing-masing? Belum, teacher. Belum ya. Nanti dicek di Google Classroom ya. Ada kok di situ pasti pemberitahuannya. Tadi Bani sudah balas soal terima kasih teacher gitu. Berarti Bani sudah lihat. Oke, sekarang kita cocokkan bersama-sama ya. Dibuka bupenanya atau tugasnya yang kemarin halaman berapa? Ayo, bahasa Indonesia ada yang tahu? 8. Halaman 8. Bukan 8, itu PPKN ya, yang bahasa Indonesia dulu, 10. Halaman 10 ya. Bupenanya halaman 10, mungkin sebagian dari kalian mengerjakannya di buku tulis, nggak apa-apa. Dilihat lagi hasil pekerjaannya ya. Oke, tidak akan tampilkan mana ya bupennya. Ya, oke, good, sampai itu. Betul Banyu, halaman 10 ya. Nah. Tunggu ya. Sudah muncul ya di layar ya? Sudah. Oke. Nah. Oke, jadi ini adalah soal di bukunya yang sudah anak-anak kerjakan ya. Sudah diperiksa semuanya, sudah banyak yang betul, tapi masih ada beberapa yang masih kurang tepat ya. Jadi kita akan bahas satu persatu supaya punya kalian yang mungkin masih salah itu bisa diperbaiki ya sayang ya. Oke, mulai dari nomor satu yang A.
Ingat ya tentang ungkapan. Ungkapan adalah, ada yang masih ingat nggak ungkapan itu apa? Belum kita bahas soal. Ungkapan itu apa ya? Aku udah lupa nih sepertinya. Berapa kata? Ungkapan adalah Buah. Berapa kata? apa ungkapan? Ini kan sudah dijelaskan. Gabungan apa? Gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ingat-ingat ya nak ya. Pokoknya kalau ditanya ungkapan itu berarti artinya gabungan kata-kata yang memiliki makna baru. Ya. Oke, sekarang kita bahas nomor 1A. Yuk. Itu ada beberapa pilihan ya di bawah. Ada rendah hati di kotak itu, tinggi hati, terus buah tangan. Nah, anak-anak tinggal memilih di antara 3 itu, dimasukkan ke dalam kalimatnya, pilih yang paling tepat. Yuk, dari yang A coba dibaca. Yang A siapa mau jawab? Saya, teacher. Nah, good. Yuk, kan kita dibaca sekaligus dijawab. Paman datang membawa buah tangan berubah buah-buahan. Oke, terima kasih Ganeta. Jawabannya betul nggak ya kira-kira? Betul ya. Paman datang membawa titik-titik berupa buah-buahan. Ganeta jawabnya buah tangan. Buah tangan itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Oleh. Jojo dan Ganeta menjawab oleh. Betul. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Jadi bukan tangan yang ada buahnya gitu, bukan ya. Buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Jadi jawabannya betul. Paman datang membawa buah tangan atau membawa oleh-oleh berupa buah-buah. Good. Jadi kalau yang jawabannya bukan itu dibetulkan. Oke, yang B. Yang B sekarang siapa mau baca dan menjawab? Yang B, 1B. Ya. Jojo. Oh, Jojo dulu ya Kaneta. Oke, Jojo, silakan Jojo yang B, nak. Anak yang tinggi hati. Dan tidak disukai teman-temannya. Oke, terima kasih Jojo. Jojo menjawab tadi tinggi hati. Anak yang titik-titik tidak disukai teman-temannya. Jojo menjawab tinggi hati. Kira-kira tinggi hati itu artinya apa ya anak-anak? Sombong. Betul. Tinggi hati itu artinya sombong. Ya. Kalau anak sombong kira-kira disukai nggak sama teman-teman? Enggak. Ya. Orang yang sombong itu biasanya nggak disukai oleh orang lain. Jadi betul jawabannya. Anak yang titik-titik jawabannya adalah tinggi hati, tidak disukai teman-temannya. Ingat ya, tinggi hati. Jawaban yang B adalah tinggi hati. Oke, yang C sekarang. Siapa mau baca dan menjawab? Yang C. Kaneta lagi boleh. Kaneta lagi yang C. Fitri anak yang rendah hati sehingga memiliki banyak teman. Iya, karena tinggal 1 jawabannya rendah hati ya, betul. Artinya rendah hati apa ya? Tidak. Baik. Apalagi ya? Ada siapa yang ketahui? Suka berbagi. Suka berbagi katanya. Tidak sombong. Rendah hati ini kebalikannya yang tinggi hati tadi ya. Tinggi hati kan sombong. Rendah hati ini dia nggak sombong. Dia anaknya baik. Nggak suka menyombongkan apa yang dia punya. Kebalikannya tinggi hati ya. Jangan kebalik ya. Yang B tinggi hati, yang C rendah hati. Oke, tadi ada beberapa yang masih kebalik ini jawabannya.
Oke, terima kasih. Good. Yang nomor 1 selesai. Sekarang nomor 2. Tulislah makna dan buatlah kalimat menggunakan ungkapan berikut. Nah, perintahnya adalah menuliskan makna. Makna itu apa? Kata lainnya, arti. Arti. Ya, betul, Gerneta. Arti. Tulislah artinya, lalu baru dibuat kalimat. Perintahnya gitu ya. Ada beberapa yang masih langsung buat kalimat, nggak ditulis artinya. Nggak apa-apa. Nanti kita tulis bareng-bareng ya. Ini kalau masih ada yang belum lengkap, boleh. Sekarang kita artikan dulu ya. Yang A, tangan kanan. Siapa bisa jawab ini artinya apa ya? Ibu tang. Bentar. Oh, Banyu angkat tangan. Tunggu ya, Gerneta ya. Banyu dulu angkat tangan. Yang A, Banyu. Orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Oh iya, orang kepercayaan. Mungkin nanti Banyu yang B ya. Tangan kanan itu orang kepercayaan, betul. Kalimatnya Gerneta gimana yang A? Ibu tangan kanan ayah. Ibu tangan kanan ayah, betul. Bentar, Ruth, ada dengar pikir nggak ya? Oh, kayaknya masih bibir. Oke. Betul ya, ibu adalah tangan kanan ayah. Berarti ibu adalah orang kepercayaan ayah. Betul. Tadi Banyu angkat tangan ya. Banyu yang B sayang. Yang B coba. 2B. Dibaca Banyu. Turun tangan, ikut membantu. Ayahku ikut turun tangan dalam membersihkan rumah. Oke, Banyu. Good, terima kasih. Turun tangan itu artinya ikut membantu. Betul. Ya, ikut membantu, ikut mencampur. Ya, sama, ikut membantu. Terus katanya tadi kalimatnya, ayahku ikut turun tangan dalam membersihkan rumah. Boleh. Menolong. Menolong. Pokoknya dia turut serta ya, dia ikut di dalamnya begitu ya. Artinya itu seperti itu, ikut membantu, ikut menolong sama saja. Yang penting dia ikut. Oke, bagus. Terima kasih. Sekarang yang C. Yang C. Oh, Gerneta Resen. Oke, Gerneta boleh yang C sayang. Nanti Jojo yang C ya. Banting tulang, bekerja keras. Bekerja keras. Kalimatnya gimana, Gerneta? Ayah banting tulang demi keluarga. Ayah banting tulang demi keluarga. Berarti ayah bekerja keras demi keluarga. Betul ya? Artinya banting tulang itu bekerja keras. Bukan tulang yang dibanting, bukan ya. Tapi bekerja keras. Betul, terima kasih Gerneta. Yang D sekarang Jojo tadi. Banyak akal. Ayo Jojo dibaca kalimatnya saya. Banyak akal, pintar. Nani, juara kelas. Kamu karena banyak akal. Oke, terima kasih Jojo. Banyak akal itu pintar katanya, pandai, cerdas. Kalimatnya Jojo tadi, Rani juara kelas karena dia banyak akal. Betul ya. Jadi Rani itu juara kelas karena dia pintar, jadinya juara kelas. Good, sudah bisa semua ya, jangan lupa. Tangan kanan itu orang kepercayaan. Kalau ada soal lagi nanti keluar jangan bingung ya. B, turun tangan itu ikut membantu atau menolong. C, banting tulang itu bekerja keras. Yang D, banyak akal itu pintar. Pandai. Good, terima kasih. Berarti sekarang kita sudah selesai membahas ya. Yang masih salah boleh diperbaiki, tapi kebanyakan benar kok yang di sini ya. Benar semua. Oke, sekarang kita membahas matematika ya. Kembali ke matematika. Bahasa Indonesia selesai. Sekarang matematika. Tadi Titi sudah kasih kalian tugas halaman 5. Buka bukunya halaman 5. Kita mau jawab bersama-sama. Kalau yang sudah jawab hebat berarti.
Wah, Jojo sudah. Chandra. Oke, nomor 5 dibuka semuanya. Oke, Garneta juga sudah dibuka. Yuk, kita buka yuk nomor 5. Itu nggak tampil, itu nggak sempat tulis. Oke, nggak apa-apa ya. Kita tunjukkan halaman. Oke, halaman 5. Nomor 1. Nomor 1 yang A. Itu ada gambar. Kalian disuruh apa? Tuliskan bilangan sesuai banyak benda. Setiap ikat banyaknya 10 pensil. Nah, itu ada gambar pensil ya yang A. Setiap ikat itu 10 isinya, Nak. Jadi kita hitung, yuk. Yang A itu ada berapa ikat yang A? 7. 7 ikat, betul. Kalau satu ikatnya 10, berarti kalau 7 ikat berapa? 70. Hebat, 70. Ya, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10-nya 7 kali, jadi 70. Lalu yang nggak diikat, ada berapa yang nggak diikat pensilnya? 7. 7 juga. Berarti jawabannya 77. 77, betul. Jawabannya 1A, 77 ya. Oke. Berarti 77 itu 7 yang pertama apa nilainya? Puluhan. Puluhan. 7 yang kedua yang belakang nilainya? Satuan. Good. Satuan. Good, terima kasih. Sekarang yang B. Coba siapa raise hand angkat tangan yang mau jawab. Garneta. Oke, Garneta. Garneta dulu ya. Yuk, Garneta yang B, setelah itu Banyu nanti. Ayo, Garneta yang B. Nah, kotak yang buku kotak kayak gini. Saya dua bacaan 9. Iya. Terus Terus? tidak diikat 4. Jadi jumlah semuanya 94. 94. Sekarang tempatnya kita mau tanya. Yang 9 tempatnya apa? Puluhan. Puluhan. Nilainya? Ingat nggak? 90. Betul. Kalau yang 4 tempatnya Satuan. satuan. Nilainya 4. 4 tetap. Terima kasih Garneta. Good. Oke, sekarang tadi Banyu tadi angkat tangan. Banyu berarti nomor 2 ya. Banyu silakan nomor 2 itu ada gambar kubus itu. Coba itu Banyu isi berapa itu? 40. Enggak yang banyak 400 ya. Ditambah berapa? 40. 40 atau 50? 50. Ya, 400 ditambah 50 ditambah ada yang paling belakang itu berapa kubus? 4. Ya, 4 ya, Banyu ya. Jadi ada 400, ada 50, ada 4. Jadi kalau disitu jawab banyak kubus ada berapa Banyu? Banyu dulu ya. Salah nggak apa? Jawab lagi. Banyak kubus ada berapa sayang? 454. 454. 454, betul. Sekarang ditanya Banyu ya. Nggak apa-apa jawab aja Banyu, itu nggak marah kok. Nggak apa-apa jawab aja, kalau salah nggak apa-apa. Kalau belajar, mau kasih tahu ya. Kalau belajar itu namanya salah itu wajar, nah. Kalau kita nggak salah, kita nggak bisa belajar dong. Nah kalau ada salahnya, kita bisa perbaiki. Oh yang ini dulu aku pernah salah. Nanti berarti aku nggak ngulangi lagi salahnya. Nah itu gunanya belajar. Jadi kalau belajar nggak boleh takut, harus berani menjawab. Kalau salah nggak apa-apa, kita akan perbaiki bersama-sama ya. Oke Banyu, 454. Saya mau tanya, 4 yang pertama, yang paling pertama itu, yang 400 itu berarti tempatnya apa Banyu?
Ratusan. Ratusan. Sebentar ditulis ya supaya kalian ya, share screen dulu supaya kalian lihat angkanya. Oke. Bisa lihat layar ya? Bisa. Oke, sudah bisa kelihatan. Tadi kata Banyu kan 454. Sekarang yang 4 ini Banyu, tadi Banyu bilangnya apa? Ratusan ya. Puluhan. Ratusan. Kita tulis ya supaya kalian bingung. Ini satu. Nah, kita tulis ya sayang. Ini ratusan. 4 ini adalah ratusan. Sebentar. Ratusan, betul sekali. Ratusan. Kelihatan ya. Oke. Jadi yang 4 ini tempatnya adalah ratusan. Kalau nilainya, berapa nilainya Banyu? 400. Betul. Nilainya 400. Ya. Dikasih tahu tempatnya ratusan, nilainya 400. Betul. Kalau ini 5. Kalau 5 Banyu? Puluhan. Tempatnya puluhan. Betul. Tempatnya puluhan. Nilainya, Nak? Nilainya berapa sayang? 50. 50, betul. Nilainya sebenarnya seperti ini. Ya, Bu. Oke, gini ya. Jadi yang ini tempatnya puluhan, nilainya 50. Sekarang yang paling ujung, 4 yang paling ujung ini nilainya berapa ya? 4 yang paling ujung ini ya. Fokus yuk. Ini berapa, Nak? Tempatnya dulu. Tempatnya satuan. Nilainya Apa nilainya? 4. 4. Betul. Good, seperti ini ya. Jadi kalau disuruh mencari tempat dan nilainya, nanti kalau keluar di soal lagi nggak bingung ya. Seperti ini caranya menjawab. 4 tempatnya ratusan, nilainya 400. 5 tempatnya puluhan, nilainya 50. 4 lagi yang paling belakang tempatnya satuan, nilainya 4. Good job. Terima kasih Banyu. Hebat. Sekarang berarti sudah selesai ya. Yang halaman 5 selesai. Kita ke halaman selanjutnya. Halaman berapa tadi ya? 18. Buka bukunya halaman 18. Coba yang belum tadi siapa ya? Kamu sudah buka bukunya halaman 18. Nah. Sudah, oke. Boleh Ruth, sekarang yang menjawab nomor 1 yang A. Itu ada gugus, itu jumlahnya berapa, Ruth? 1 yang A. Halaman 18. Itu ada kubus, ada 2 yang besar, dikelompokkan jadi 2. Ada lagi yang kecil-kecil, dikelompokkan jadi 4. Ada yang lebih kecil lagi, nggak dikelompokkan, yang paling kecil. Itu undur kan, bukumu taruh atas meja. Sekarang dari yang kubus yang paling, kumpulan yang paling besar, itu berapa ya?
Nah, di bawah, di atas. Kelihatan wajahku. Iya, Ruth. Iya, sayang. Gimana, Nak? Jawabannya 240. 240 jawabannya, Ruth. Coba dilihat lagi yang paling belakang itu ada kubus lagi kecil-kecil 2. Ya kan? Ya enggak? Lihat enggak? 50. 42. Jadi itu ada itu enggak? Kan ada kubus. Yang besar itu 100, 100-an 2 kali jadi 200. Lalu ada lagi kubus 10 tapi ada 4 jadi 40. Nah, yang terakhir itu ada kubus 2 tok ya, 2 biji. Jadi jawabannya ini adalah 200 ditambah 40 ditambah 2. 200 ditambah ada 40 ada 2. Jadi 242. Nah, itu ya tadi gambarnya kubus ini. Sekarang coba ditanya sama Ruth lagi ya, Ruth. Ini yang 2 sebentar. Yang 2 yang pertama ini, Nak, yang ini. Nah, yang dipanah ini. Ini tempatnya apa, Ruth? Ratusan. Sebentar, Ruth dulu ya. Karena sebentar ya, sayang. Ruth dulu yang menjawab. Itu tempatnya apa yang ini? Yang 2 ini tempatnya apa? 2 ini sayang. Ya. Nggak bisa dihapus loh ya. Harus Seperti yang kita pelajari tadi pagi. Kalau yang paling depan, kalau 3 angka itu pasti sudah ratusan ya. Jadi kalau yang paling depan tempatnya apa, Ruth? Ratusan, puluhan, atau satuan? Ruth. Ratusan, betul. Betul, Ruth. Nggak usah takut jawab aja ya, nggak apa-apa. Jawab aja salah nggak apa-apa. Nilainya sekarang, Ruth. Nilainya berapa, Ruth? 2 ini kalau ratusan. Nilainya 20. Nilainya berapa? Nah. Nilainya berapa kalau 200-an berarti nilainya 200 saya nggak apa-apa jawab aja ya. Pokoknya kalau ratusan kalian tinggal tambahkan 02 ya. 200 misalkan ada 300-an berarti nilainya 300. Kalau ada 700-an berarti nilainya 700 gitu ya. 300 apa? Nggak usah bingung ya. Oke. Sekarang yang 4, Ruth. Yang 4 ini tempatnya apa, Ruth? Kalau ini kan ratusan. Kalau yang 4 ini ratusan, puluhan, atau satuan? Puluhan deh, teacher. Puluhan, betul. Yang di tengah itu puluhan ya. Karena kan sudah ada ratusan, yang ini ratusan, yang ini berarti puluhan. Betul, nah. Nilainya berarti 40. Nilainya 40, betul. Kalau puluhan tinggal tambah 01. 40 ya. Oke, berarti kita ke yang angka terakhir, angka yang paling belakang. Boleh, ternyata boleh ke toilet. Yang angka paling belakang itu tempatnya berapa, Ruth? Tadi pilihan tempatnya ada apa, teacher? Ratusan, puluhan, sama satuan. Berarti yang 2 ini tempatnya apa? Satuan, teacher. Betul, satuan ya. Paling belakang itu satuan biasanya. Nilainya berarti
Nilainya berapa, nak? Dua. Wah, betul. Nggak usah ragu-ragu, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan nggak tahu, kita belajar sama-sama, nggak apa-apa. Jadi ini tempatnya satuan, nilainya 2. Kalau satuan itu sama, nak, seperti nilai yang ada di sini. Jadi nggak ditambah 0 lagi, ya. Kalau satuan ya itu nilainya sesuai dengan angka itu. Kalau puluhan baru ditambah 01, 40. Kalau ratusan ditambah 02, 200. Gitu ya. Terima kasih, Ruth. Diingat-ingat ini supaya nanti kalau ada soal bisa mengerjakan. Oke. Catat boleh nggak? Oh, boleh, boleh. Atau di ini, di apa namanya? Di screenshot dulu boleh. Nanti dicatat pas selesai diskusi. Yang mau nyatet nggak apa-apa. Ini kan tadi nggak ada di soal. Tapi kita mesti tahu, harus tahu tempatnya apa, nilainya apa ya, supaya kalau pas ada soal kalian nggak bingung. Nah, ini pasti akan masuk di soal-soal ulangan. Boleh dicatat kalau mau catat. Itu kasih waktu sebentar. Teacher, aku di screenshot aja. Nah, di screenshot juga boleh. Di screenshot kan juga lah. Kita harus screenshot. Bentar ya, sabar ya sayang. Oke, sambil menunggu yang masih mencatat, kita jawab yang B. Yang B. Berapa itu jumlah kubusnya yang B ya? 1B. Yang kubus yang banyak, yang ada 100, 100, ada 3, berapa? Ganeta, berapa ganeta? Yang B. Yang B. Aku tempat dulu aku 300, teacher. 300. Betul. Jojo, sekarang yang sebelahnya Jo. Yang sebelahnya itu ada kubus 10, 10. Ada berapa ya Jo itu ya? 9. Berarti berapa Jo itu Jo? 60. Berapa? 60. 90. Betul. 90 ya, karena ada kubus 10, 10-nya ada 9. Jadi 10-nya ada 9, kalau dijumlah semuanya dihitung itu 90. Jadi 300 sama 90 adalah 300 ditambah 90. Berarti berapa? 300. 390. Betul. 390. 90. Ya. Yang oke, sekarang nggak usah ditulis ya, langsung. Yang 3-nya ini apa tempatnya? Ratusan. Ratusan. Yang 9-nya? Puluhan. 0-nya? Satuan. Oke. Yang 300-an nilainya berapa? 300. 300. Yang 90-an nilainya berapa? 90. 90. Kalau yang 0 kan satuan, nilainya berapa berarti? 0. 0 tetap 0. Good, sudah mulai ngerti ya. Gak usah ditulis ya, nanti kalian bisa lihat. Sekarang nomor 2A. Itu ada 285. 285. Kalau ditulis gimana berarti? 285. Good.
285. Oh, itu besar ini. Oke, 285. Sekarang 2 ini. 2 ini tempatnya berarti apa, Nak? Ratusan. Ratusan. Nilainya, langsung jawab aja ini ya bareng-bareng. Nilainya apa? 200. 200. Betul. Kalau 8 tempatnya puluhan. Nilainya 80. Kalau 5 tempatnya Satuan. Nilainya 5. 5. Good job, pinter-pinter ini ya. Sekarang yang B. 303 itu di buku ya. 303. Berarti ditulis gimana ini, Nak? 303. Tulisannya gimana? 303. Wah, pinter. 303 tulisannya teacher, betul. Ya, kalau ada seperti ini tulisannya 303. Oke, kita coba tempatnya sekarang sama nilainya. 3 yang paling depan, tempatnya apa? Ratusan. Nilainya 300. Kalau 0 ini tempatnya apa? Puluhan. Nilainya 0. Tetap. Nilainya 0 atau 10 ceritanya. Tetap ya. 0. Iya, karena 300 nggak ada puluhannya ya. Kalau 3 yang terakhir, Satuan. nilainya 3. 3. Hebat, good. Pintar. Terakhir ya, soal terakhir. Bisa sekali. Soal terakhir nih kita bahas ya. Berapa itu? 515. Berarti penulisannya gimana? 515. 515. Betul. Oke. Kita coba 5 yang pertama. Ini apa tempatnya? Ratusan. Nilainya 500. betul. Kalau 1 ini tempatnya puluhan. Nilainya 10, pinter. Kalau 5 yang paling belakang tempatnya Satuan. Nilainya 5. Good. Tepuk tangan untuk kita semua, yeay. Oke, pinter. Sudah mulai paham ya. Begitu cara menjawab, membedakan nilai dan tempat ya. Seperti itu caranya. Diingat-ingat ini ya. Harus sering berlatih di rumah supaya nggak lupa. Biasanya kalau nggak pernah berlatih itu nanti kita jadinya lupa ya. Pinter, sudah banyak yang bisa. Terima kasih. Kita selesai materinya ya. Selesai. Oh, kita bahas ini deh sekalian PPKN. Kemarin ada tugas kan PPKN. Kita membahas sebentar, langsung kita tutup dalam doa ya. PPKN kemarin tugasnya halaman 8. Yap, 8. Tidak buka. Tugasnya mana ya? Oke, ini share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, ini tugasnya ya. Baik, kita mulai jawab. Diingat-ingat
Dibuka tugasnya masing-masing ya. Yang pertama soal nomor 1. Itu disuruh ngapain? Sebutkan urutan sila dan bunyi sila dari lambang Pancasila berikut. Nah, disuruh menyebutkan silanya, urutannya, bunyi silanya sama lambangnya. Yang pertama ini, gambar apa ini yang A? Bintang. Bintang. Bunyinya sila keberapa ya? 1. Satu tuh apa ya bunyi silanya ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, good. Sekarang yang B, Ruth dengar pikir nggak, Ruth? Yang B ini gambar apa, Ruth? Lantai. Yang mana, teacher? Yang B, nomor 1B. Tadi Jojo udah jawab, terima kasih Jo. Yang B, ini gambar apa, Ruth? Rantai, teacher. Rantai itu sila Pancasila keberapa, sayang? Kedua. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, terima kasih. Yang C sekarang, yang C ini gambar apa Jojo? Yang C Jojo? Pohon beringin ini sila Pancasila keberapa, Jo? Indonesia. Persatuan Indonesia keberapa itu? 3, betul. Sekarang yang D, siapa yang D ini ya? Garneta, yang E baru Banyu ya. Garneta yang D ini gambar apa Garneta? Kepala banteng. Kepala banteng itu lambang ya sama. Simbol sila keberapa? 4. Bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hebat, lancar. Terima kasih Garneta. Good. Sekarang yang E terakhir Banyu. Ini gambar apa Banyu yang E? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Simbol sila Pancasila keberapa? 5. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat semuanya hafal. Terima kasih, betul nomor 1. Good. Sekarang nomor 2 ya, kita baca ya. Berilah tanda checklist atau centang sikap yang sesuai sila pertama, sila 1, Pancasila. Oke, kita mulai dari yang pertama. Berdoa setelah makan malam. Termasuk sila pertama enggak ya? Tidak. Kenapa tidak? Karena kan sebelum, teacher. Kenapa sayang? Sebelum. Oh, maksudnya ini karena setelah makan ya? Oh. Makan. Kalau di bukunya ini berdoa setelah makan malam. Oh, gitu. Sebentar ya mau jelaskan ya, bentar. Teacher, aku butuh bantuan soal 18. Tadi ya, nanti ya Ruth, setelah ini kita bisa lanjut di WA ya sayang ya. Nanti kita lanjutkan. Oke. Sekarang kembali lagi ke sini. Jadi mau jelaskan ya. Yang masih salah nggak apa-apa, itu wajar. Berdoa ini nggak peduli setelah atau sebelumnya, nggak apa-apa. Kalau orang-orang itu ada juga yang setelah makan berdoa. Jadi habis sebelum makan berdoa, bersyukur, setelah makan berdoa lagi bersyukur. Itu sayang termasuk sila yang pertama karena ada apa? Ada kata berdoa. Nah, itu. Ada kata berdoa kan berarti hubungan kita sama Tuhan. 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 Betul. Hubungan sama Tuhan. Kalau yang berhubungan sama Tuhan itu pasti sila 1. Jadi yang berdoa setelah makan malam dicentang ya, dicentang. Itu termasuk sila pertama. Lalu ini yang selanjutnya mengikuti lomba keagamaan. Ada kata keagamaan. Termasuk nggak ya? Masuk. Betul. Ini masuk sila 1 juga, jadi dicentang ya. Lalu ini menolong teman, masuk sila 1 enggak ya?
Enggak. Kenapa Banyu kok jawab enggak Banyu? Coba Karena tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Wah, Banyu hebat. Sebetulnya ya, kalau kita mau tarik semuanya itu sebetulnya ada hubungan sama Tuhan. Tapi kalau ada sila-sila yang lebih mendukung. Kalau ini menolong teman kan, menolong teman itu kan berarti hubungannya sama sesama ya. Kan teman, ada kata teman, jadi hubungannya dengan sesama. Kalau ada hubungannya dengan sesama itu berarti masuk sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini nggak dicentang ya, yang menolong teman jangan dicentang. Ini termasuk sila kedua soalnya. Boleh kalian kasih dalam kurung 2 supaya kalian ingat ini tuh termasuk sila kedua. Nah ini nih yang agak susah. Jujur saat berbicara termasuk atau tidak ya? Iya, termasuk. 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 Oke. Terima kasih tahu. Sebetulnya yang ini bisa masuk, bisa tidak. Kalau di kunci jawaban itu nggak masuk. Tapi menurut Fitri ini juga bisa masuk. Tapi mungkin ada kata-kata lagi ya. Jujur saat berbicara sesuai dengan ajaran agama. Misalkan itu lebih jelas. Tapi kalau seperti ini ada yang di kunci jawaban itu nggak masuk sebetulnya, tapi menurut Fitri ini juga bisa masuk. Jadi ini bisa dicentang ya, bisa dicentang boleh. Jujur saat berbicara bisa dicentang. Karena kan kita jujur. Kalau jujur kan berarti kita anak yang mengamalkan hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita kan. Kita kan disuruh jujur. Tema karakter kita apa? Tema karakternya? Kejujuran. Kejujuran kan? Sama toh. Jadi itu juga masuk dalam sila. Centang ya, ini boleh dicentang. Oke, sekarang ini nomor 3. Berilah tanda centang atau checklist sikap yang sesuai sila kedua. Sekarang sila kedua sayang ya. Coba yang pertama ini dibaca. Siapa yang baca yang paling atas ini apa ini? Kalimatnya. Saya. Dibaca Banyu yang paling atas ini. Nomor 3. Kotak paling atas. Menaati nasihat orang tua. Menaati nasihat orang tua. Termasuk sila kedua nggak Banyu? Betul. Benar kan? Termasuk. Betul. Termasuk. Banyu juga bilang termasuk. Kenapa Banyu? Termasuk. Termasuk, iya. Betul termasuk ya. Karena kan menaati nasihat orang tua ini biasanya berhubungan dengan sesama juga kan. Orang tua kan sesama manusia juga. Pokoknya biasanya itu sila kedua itu hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu biasanya masuk sila kedua. Maksudnya baik dengan hubungan sesama ya, hubungan antar sesama. Menaati nasihat orang tua, betul, masuk dicentang ya. Yang bawahnya aja Pak baca, Harneta yang bawahnya ini apa? Menyapa orang tua. Menyapa orang tua, termasuk sila kedua enggak nak? Masuk. Masuk, betul. Karena orang tua juga termasuk sama ya, kemanusiaan. Betul, masuk. Ini dicentang juga. Yang ini yang atas, Jojo boleh baca Jojo yang atas. Ini nak. Kerja sama saat piket kelas. Bekerja sama saat piket kelas. Termasuk sila kedua atau tidak, Jo? Tidak. Jujur. Tidak. Oke, sebentar Jojo mau menjawab. Jojo apa Jojo? Nah. Jojo jawab apa sayang? Konsentrasi makanya fokus dengarkan. Saya jawab terus. Jojo jawab apa sayang? Apa? Mau jawab angkat. Nah. Benar. Oh, Jojo jawab benar. Oke. Ini ada yang bilang benar, ada yang bilang tidak. Itu dijelaskan ya. Berarti yang bekerja sama saat piket kelas ini sebenarnya juga hubungan dengan manusia kan? Iya betul. Tapi ada kata bekerja sama. Nah, kalau bekerja sama itu hubungannya dengan Persatuan Indonesia. Nah, pokoknya kalau ada kata bekerja sama, kerja bakti gitu-gitu ya, itu masuknya sila ketiga, bukan sila kedua ya. Jadi dikasih dalam kurung sila ketiga ini. Boleh kalian tambahi supaya kalian ingat.
Bekerja sama ini masuk sila ketiga. Oke ya, jadi ini tidak dicentang. Boleh silakan ikut ke toilet. Oke, terakhir. Dibaca lagi. Banyu lagi deh, Banyu lagi. Yang terakhir Banyu. Ini sayang. Belum ini suaranya masih di mute nak. Meminta izin saat meminjam. Oke, termasuk sila kedua nggak Banyu? Ya. Iya betul ya. Dicentang ini ya, meminta izin saat meminjam termasuk sila kedua. Termasuk contoh pengamalan karena yaitu ini kan berbuat baik juga, kan meminta izin berbuat baik berhubungan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih. Sudah banyak yang betul ya, yang masih salah nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Tinggal dibetulin aja ya. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Ada yang mau bertanya soal pembahasan matematika, pembahasan bahasa Indonesia, dan pembahasan PPKN kita. Ada yang mau bertanya? Oh, Garneta. Apa sayang? Kita ada tugas nggak? Oh, ada tugas nggak? Untuk hari ini tidak ada ya. Karena teacher kita kan sudah bahas tadi yang matematika. Jadi hari ini tidak ada tugas ya. Tapi kalian belajar ya. Hari ini nggak ada tugas. Tapi kalian belajar, besok ada soal, kalian kerjakan soal. Jadi besok kan hari Jumat. Di AKH, jadwal kita, itu kan semuanya tematik. Nah, karena hari ini sudah kita bahas semuanya. Sebentar ya, Banyu. Kita sudah bahas semuanya. Banyu mau bertanya atau? Apa tuh ulangannya? Ulangannya tulis atau pilihan ganda? Oke, dijelaskan ya. Ulangannya besok penilaiannya itu kan Google Form. Besok karena baru pertama kali kita juga baru bertemu kan 3 hari. 2 hari ini besok ketemu terakhir. Jadi ulangannya kita masih gunakan ini ya. Pilihan ganda ya. Nggak ada uraiannya. Jadi tinggal milih, tinggal Google Form kalian pilih. Nah, soalnya nggak banyak kok. Nanti Icer lihat dulu deh. Kemungkinan soalnya 20 kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi masing-masing mata pelajaran 5. Mungkin seperti itu. Ada 4 loh. Bahasa Indonesia, PPKN, SPDP, sama matematika. Cuma 5 atau berapa gitu. Pokoknya ada pilihan, pokoknya hanya pilihan ganda. Kalian tinggal pilih. Nah, soalnya ini juga teacher share-nya lewat Google Classroom sayang ya. Jadi kalian rajin mengecek Google Classroom-nya, biasanya ada pemberitahuan kan, kalau ada yang upload, ada yang apa, kalian cek, nanti ada link untuk masuk ke ulangannya. Nah, tapi nggak langsung ya, besok kita ketemu dulu sebentar, kita review sebentar supaya kalian ingat ya, review sebentar supaya kalian ingat, setelah itu kalian boleh meninggalkan Meet, baru kalian mengerjakan masing-masing. Ingat, karakter kita temanya kejujuran. Jadi teacher mohon kalian jujur ya. Lebih baik salah tapi pekerjaan sendiri daripada benar semua tapi semuanya mama papa yang ngerjain. Buat apa? Kita nggak dapat ilmunya dong ya kan? Lebih baik salah kita bisa perbaiki daripada tapi kerja sendiri ya, daripada benar semua tapi yang ngerjain bukan kita. Kita nggak dapat ilmunya nanti. Mama papa hanya mendampingi, membantu kalian memahami soal, seperti itu boleh. Tapi yang menjawab kalian ya, makanya belajar. Kita besok ulangi sedikit, review saja, baru boleh kalian mulai mengerjakan ulangan. Sampai sini paham, ngerti? Paham. Paham ya? Nah, sudah siang, kalian juga sepertinya sudah lelah, sudah capek. Kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Siapa mau berdoa? Setelah kalian berdoa satu orang, nanti yang pimpin dalam doa. Oh, Banyu mau berdoa. Sebentar, ada yang mau didoakan sebelum Banyu berdoa? Tidak. Tidak. Oke, jadi
Banyung berdoa menutup pembelajaran kita. Setelah itu disambung Fitri ya yang berdoa ya untuk kalian. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Silakan Banyung. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Berkati aktivitas kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk Garneta, untuk Banyu, untuk Jojo, untuk Ruth yang boleh bergabung dari awal sampai akhir. Juga untuk teman-teman kami yang nggak bisa gabung seperti Melody, Kevin, Amel, dan juga Nathan. Berkati satu-satu anak-anakmu ini di kelas 2 Tuhan. Berikan kepandaian, berikan hikmat, berikan semangat belajar sekalipun masih harus dari rumah. Berikan mereka ketaatan kepadamu dan juga kepada orang tua mereka masing-masing. Berikan kesabaran kepada orang tua mereka yang mendampingi di rumah. Hamba tahu bahwa ini tidak mudah bagi kami semua, mungkin di tengah-tengah kesibukan orang tua, tapi harus mendampingi anak-anak. Tuhan tolong orang tua supaya boleh. Terus Kau berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan yang berlimpah, kekuatan dari Tuhan juga Tuhan berikan kepada semua anak-anak dan juga keluarga mereka masing-masing. Sehingga kami rindu semua keluarga besar kelas 2 boleh tetap sehat, tetap kuat di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih pekerjaan orang tua Engkau buat berhasil segalanya. Bahkan cita-cita anak-anakmu satu persatu juga Engkau yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami satu persatu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri pembelajaran kami hari ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih ya semuanya. Tuhan memberkati. Dadah.